Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi transformasi geometri, lebih terkhusus ke materi translasi atau pergeseran. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran dari transformasi geometri. Yang pertama, untuk mempelajari bagaimana objek geometri dapat dipindahkan atau diubah tanpa mengubah sifat dasar mereka, seperti ukuran dan bentuk. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan visualisasi dan pemahaman spesial siswa atau individu dalam memecahkan masalah geometri. Yang ketiga, untuk mempermudah perhitungan geometris dengan menggunakan teknik transformasi, misalnya dalam menghitung jarak, luas, dan volume setelah transformasi, untuk membantu dalam memecahkan masalah yang melibatkan perubahan posisi atau ukuran objek dalam bidang matematika dan fisika. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang konsep geometri dasar dan lanjutan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Ada nggak kalian yang tahu mengenai contoh transformasi geometri terfokus kepada translasi atau pergeseran? Nah, di sini contoh dari translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bermain mobil-mobilan. Di mana seorang anak kecil bermain mobil-mobilan, maka seluruh bagian mobil akan bergerak sesuai dengan arah dorongan atau tarikan yang dilakukan anak. Pergeseran seluruh bagian mobil merupakan contoh dari translasi atau perpindahan. Nah, contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu bermain perosotan. Permainan ini dimulai dari posisi tubuh di titik tertinggi dan meluncurkan diri ke titik terendah, di mana perpindahan atau pergeseran seluruh tubuh anak dari titik tertinggi ke titik terendah merupakan contoh dari translasi. Dan yang ketiga contohnya yaitu memindahkan meja. Meja bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara didorong ataupun diangkat. Misalnya, kita memindahkan meja dari ruang tamu ke ruang makan. Nah, itu sebuah perpindahan meja yang merupakan contoh dari translasi. Kehidupan sehari-hari yaitu jalannya mobil atau perpindahan mobil. Nah, sebelum kita membahas mengenai translasi lebih mendalam, di sini tujuan pembelajaran dari translasi atau pergeseran ini yang pertama, untuk mempelajari bagaimana objek geometri dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah bentuk atau orientasi. Yang kedua, untuk menyederhanakan perhitungan dalam masalah geometri yang melibatkan perpindahan objek, misalnya dalam menghitung jarak dan koordinat baru. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang salah satu transformasi geometri yang penting, yang membentuk dasar bagi transformasi lain seperti rotasi dan refleksi. Sebelum ke pembahasan, apa sih yang kalian tahu tentang translasi? Atau kalian tahu nggak sih apa itu translasi? Nah, translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi geometri yang memindahkan setiap titik dari suatu objek dengan jarak dan arah yang sama. Ciri-ciri dari translasi itu apa? Nah, ciri-ciri translasi yaitu setiap titik dalam objek bergerak sejauh dan searah yang sama, yaitu terus bentuk dan ukuran objek tidak berubah, serta posisi objek berubah tetapi orientasi tetap sama. Adapun rumus translasi yaitu jika suatu titik P dengan koordinat X, Y ditranslasi sebesar vektor A, B, maka titik baru P aksen memiliki koordinat P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung X plus A, Y plus B. Nah, dari penjelasan translasi itu sendiri, apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian belum memahami translasi lebih mendalam, bisa langsung komen di kolom
komentar apa yang kalian tidak pahami, sehingga kita dapat mengevaluasi pembelajaran mengenai translasi ini. Oke, lanjut kita ke contoh translasi. Yang pertama, Ani sedang membuat sebuah peta harta karun di taman bermain. Dia menandai posisi awal harta karun di koordinat 4,5. Namun, karena tanah di sana terlalu keras, Ani memutuskan untuk memindahkan harta karun tersebut ke lokasi baru dengan menggesernya 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Di manakah lokasi baru harta karun tersebut? Jawabannya, diketahui koordinat dari harta karun 4,5, Ani menggeser sebesar vektor 3,2. Ditanyakan berapakah koordinat baru dari harta karun tersebut? Yang pertama, tambahkan 3 satuan ke koordinat X. X aksen sama dengan 4 plus 3 sama dengan 7, di mana rumusnya adalah X ditambah A. Didapatlah X aksennya 7. Nah, tambahkan 2 satuan ke koordinat Y. Y aksen sama dengan 5 plus 2 sama dengan 7. Sesuai rumusnya, Y aksen sama dengan Y plus B. Y aksen menghasilkan 7. Jadi, lokasi baru harta karun tersebut adalah di koordinat 7,7. 7,7 ini adalah pergeseran atau translasi dari 4,5. Nah, di contoh 1 ini, apakah kalian masih belum memahami mengenai translasi? Mari kita simak contoh berikutnya. Sedang bermain perosotan berada di titik koordinat 8,3. Karena ada renovasi taman bermain, sehingga Andi berpindah tempat berpindah tempat 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Di manakah lokasi baru Andi bermain? Jawabannya, untuk menemukan koordinat baru dari titik Andi bermain, kita lakukan translasi dengan menggeser titik asal 8,3 sebesar 6 negatif 6,2 atau vektor negatif 6,2, di mana menggunakan rumus X aksen, Y aksen itu sama dengan X plus A, Y plus B. Karena vektornya itu negatif 6 dan negatif 2, maka X-nya itu 8 dikurangin 6, 3 dikurangin 2, sama dengan 2,1. Jadi, lokasi baru titik Andi bermain adalah 2,1. 2,1 ini adalah translasi dari titik asal, yaitu 8,3. Nah, dari materi tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwasanya translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik suatu objek dengan jarak dan arah yang sama, menghasilkan posisi baru tanpa mengubah bentuk atau orientasi objek tersebut. Ciri-ciri utamanya, yang pertama perpindahan posisi, setiap titik dalam objek bergerak sejauh dan searah yang sama. Yang kedua, bentuk dan ukuran tetap, objek mempertahankan bentuk dan ukuran aslinya. Dan yang ketiga, orientasi tidak berubah. Arah dan orientasi objek tetap sama setelah translasi. Apa sih pentingnya translasi? Pentingnya translasi yaitu memahami pergerakan, membantu memahami dan memodelkan pergerakan objek dalam bidang 2 dimensi. Yang kedua, aplikasi praktis, berguna dalam berbagai bidang seperti desain grafis, rekayasa, arsitektur, fisika, dan robotika. Dan yang ketiga, sederhanakan perhitungan, di mana mempermudah perhitungan dalam masalah geometri yang melibatkan perpindahan objek. Contoh-contoh penerapan translasi yaitu yang pertama ada di peta dan navigasi, yang mana menggeser lokasi objek pada peta. Yang kedua, grafika komputer, memindahkan elemen garis dalam aplikasi dan permainan. Yang
Yang ketiga, robotika. Menentukan pergerakan robot di ruang kerja. Di sini contoh dari translasi yang mana kita menggunakan segitiga, di mana titik A, B, C, yang mana titik A yaitu 3,2, titik B 5,4 dan titik C 7,1. Sini kita menggunakan vektor titik B dan E. B-nya 11,1 dan titik E-nya 13,4. Jadilah translasinya seperti gambar di samping, yaitu A, B, C dengan titik A, B, C seperti itu. Nah, jika digerakkan vektornya maka akan berputar bentuk translasinya. Nah, karena pembahasan translasi sudah selesai, semoga kalian bisa memahami materi yang kami sampaikan tadi. Di sini kami memberikan latihan soal translasi untuk kalian semua anak-anak yang saya sayangi. Yang pertama, di sebuah peta, lokasi perpustakaan berada di titik 5,7. Perpustakaan tersebut akan dipindahkan 4 satuan ke timur dan 3 satuan ke utara. Di manakah posisi baru perpustakaan tersebut? Kalian jawab untuk latihan kalian di rumah. Oke, karena pembahasan sudah selesai dan latihan soal sudah disampaikan, sampai bertemu di materi selanjutnya mengenai transformasi geometri. Saya pamit undur diri. Bye-bye.